Oke, lanjut. Jadi kalau kesalahan geometrik itu secara bentuknya, jadi kayak misalnya citranya melenceng, atau miring, atau koordinatnya tidak pas. Kita bisa melakukan rektifikasi namanya. Oke, langsung. Ini karakteristik data citra. Karakteristik data citra ada 3, spasial, spektral, dan temporal. Yang ini boleh kalian catat ya, sembari kalian mendengarkan, kalian tuh boleh banget sambil nyatet, sambil ngeringkes gitu. Soalnya ini nggak ada teksnya, jadi kalian bisa mencatat apa yang ibu omongkan gitu. Jadi ibu jelaskan ini karakteristik spasial, atau yang lebih dikenal sebagai resolusi spasial, bahwa data citra penginderaan jauh memiliki luasan terkecil yang dapat direkam oleh sensor. Sebagai contoh, untuk Landsat TM memiliki luasan terkecil yang mampu direkam adalah 30 x 30 meter dan mampu merekam daerah selebar 185 km. Satu sin citra Landsat memiliki luas 185 km x 185 km. Yang kedua adalah karakteristik spektral, atau lebih sering disebut sebagai resolusi spektral. Data penginderaan jauh direkam pada julat panjang gelombang tertentu. Masing-masing satelit biasanya membawa lebih dari satu jenis sensor, di mana tiap sensor akan memiliki kemampuan untuk merekam julat panjang gelombang tertentu. Yang ketiga, karakteristik temporal, bahwa citra satelit dapat merekam suatu wilayah secara berulang dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, satelit Landsat 3 dapat melakukan perekaman ulang terhadap satu wilayah setelah selang 18 hari. Diingat-ingat kalau temporal itu tempo waktu. Jadi nanti kalau ada soal atau mengenai karakteristik data citra temporal, kalian ingat tempo. Tempo itu waktu. Kata kuncinya itu. Oke, lanjut lagi. Ini ya. Lalu untuk konsep pengolahan citra sendiri terbagi menjadi 2, yaitu preprocessing citra dan yang kedua klasifikasi citra. Jadi citra yang kita dapat itu tidak bisa langsung digunakan, belum bisa langsung digunakan untuk analisis SIG ya. Ini memberi contoh format citra penginderaan jauh yang mentah dan tidak dalam bentuk format JPEG maupun TIFF. Ini. Jadi ini format citra Landsat mentah. Dia terdiri dari beberapa file dan citra ini yang nantinya akan dilakukan proses pengolahan citra. Kita koreksi citra ini sehingga menjadi citra yang siap dipakai untuk selanjutnya bisa kita analisis dengan SIG. Silahkan untuk minggu depan siapkan software penginderaan jauh, antara lain yang kita gunakan adalah Envy dan Global Mapper. Terserah mau yang versi berapa, yang penting kalian sudah siap aja untuk minggu depan ya. Nah, ini pengolahan citra tahap preprocessing citra. Ini ada 2, ada koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik sendiri dibagi menjadi 2 lagi, koreksi kosmetik dan koreksi atmosferik. Jadi di preprocessing ini tahapannya ada 2 macam ya, yang ini ya. Sudah Ibu jelaskan. Untuk pengertiannya sendiri, preprocessing citra merupakan pengolahan awal sebelum proses pengklasifikasian. Dalam kegiatan ini, koreksi citra geometrik dan radiometrik dilakukan. Jadi koreksi radiometrik dan geometrik ini dilakukan sebelum processing citra ya, preprocessing citra. Nah, seperti ini citra yang dikoreksi secara radiometrik. Koreksi radiometrik diperlukan atas dasar 2 alasan, yaitu perbaikan kualitas visual citra
dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai pixel. Ini yang kosmetik. Terus yang atmosferik itu gangguan atmosfer seperti awan dan cuaca yang tidak mendukung. Ini contohnya, ini contoh dalam citranya ya. Ini koreksi radiometrik yang gangguan atmosfer. Nah, seperti ini. Ini gangguan atmosfer kan citra yang sebelum diproses dikoreksi seperti ini, banyak awan-awannya. Kayak gini, ini kan mengganggu ya kalau kita akan melakukan interpretasi citra, jadinya kita koreksi radiometrik untuk menghilangkan awan-awannya ini. Bagaimana? Nanti insya Allah kalau sempat kita praktek ini. Terus kalau ini yang kosmetik. Ya, kosmetik itu penajaman citra. Jadi sebelumnya citra yang awal itu warnanya seperti ini, kurang jelas gitu ya. Warnanya antara ini vegetasinya juga nggak terlalu kelihatan, lalu kita koreksi radiometrik sehingga warnanya jadi lebih tajam. Yang ini lihat, ini gangguan pemindaian ya. Saat proses scanning, jadi saat proses pengambilan data, ini ada garis-garisnya ini kan mengganggu juga ya. Ini kita koreksi radiometrik juga menjadi hilang kalau sudah dikoreksi. Nah, gitu sih. Oke, lanjut lagi.